Sambungan dari cerita kemarin, malam pertama pengantin baru, Amane terlihat begitu grogi dan amatir. Dia pelan-pelan mendekati Ichika. Namun Ichika teringat Amane sudah punya dambaan hati. Dia pun menolak didekati. Sehingga pada malam pertama, Amane pindah ke kamar sebelah. Bukan hanya malam pertama saja, malam kedua, bahkan malam seterusnya juga begitu. Tentunya dua orang asing merasa tak nyaman dipaksakan bersatu. Menikah tanpa didasari perasaan cinta memang terasa agak canggung. Ichika tetap bekerja seperti biasanya. Dan Amane tetap sekolah seperti biasanya. Hanya saja kini Amane dibawain bekal oleh istri. Masakan Ichika memang boleh diakui. Apapun yang dibuat dari tangannya terlihat begitu cantik dan rasanya enak. Teman-teman sekelas pada ngeledekin Amane punya istri. Profesor melihat bekal Amane. Beliau mengenang dulu sering makan di Kuanoki tapi tak pernah ada menu ginian. Mendengar itu, Amane coba mencari kembali daftar pelanggan lama. Pada umumnya Ryote hanya mengandalkan kunjungan dari pelanggan tetap. Begitu juga dengan Kuanoki. Namun usai perang, banyak pelanggan lama gak kunjung kembali. Sehingga omset kian merosot. Jika terus-terusan begini, walau ada bantuan dana dari keluarga Amane, cepat lambat Kuanoki tetap akan bangkrut. Lagian Amane diberi waktu setahun oleh ayah. Apabila setelah setahun Kuanoki masih mengalami kerugian, maka ayah akan merobohkan Kuanoki dan membangun hotel Yamaguchi di situ. Amane tak ingin Kuanoki bangkrut. Dia tak ingin kembali ke Osaka. Oleh karena itu Amane membantu Ichika dalam membangun Kuanoki. Dia menyarankan Ichika ambil alih posisi koki di Kuanoki. Ichika punya potensi yang hebat. Masakannya enak-enak dan kreatif. Kuanoki butuh inovasi baru. Suatu hari, Ichika tak sengaja menabrak seorang wanita asing di hotel. Wanita itu bernama Morgan. Dia adalah seorang tentara wanita yang berpangkat tinggi di Kyoto. Foto Morgan tak sengaja jatuh. Ichika memungutnya. Malam itu paman datang. Ada kenalannya mereferensikan Kuanoki sebagai tempat pertemuan tentara asing. Namun, mereka hanya mau sewa tempat. Tak mau makan masakan Kuanoki. Para tentara sudah punya koki tersendiri dari luar. Oleh karena itu mereka mau pinjam dapur Kuanoki. Ichika merasa Bapak Togawa selaku koki mereka pasti tidak setuju. Namun, Amane menerima pesanan ini. Justru ini adalah kesempatan bagus untuk promosikan nama Kuanoki. Sudah lama mereka tak dapat pelanggan baru. Amane nego sama paman. Biarkan Ichika menyediakan sebuah hidangan penutup untuk para tentara. Karena biasanya tak ada orang yang bisa menolak hidangan pencuci mulut. Hal ini diketahui oleh Bapak Togawa. Dia sangat tersinggung. Tiba hari acara, Morgan juga ikut serta dalam pertemuan tersebut. Saat jamuan makan berlangsung, Ichika memperhatikan Morgan tak punya selera makan. Mungkin cuaca yang panas di Kyoto membuat orang asing hilang selera makan. Ichika teringat foto Morgan. Itu adalah foto keluarga Morgan saat mereka berada di kebun jagung. Ichika terinspirasi membuat hidangan penutup dengan menggunakan jagung. Pertama-tama jagung direbus, kemudian pipil dan cincang, lalu digerus sampai hancur dan disaring. Campurkan fresh cream, lalu dinginkan. Jadilah es krim jagung. Begitu Morgan makan es krim itu, aroma jagung yang wangi membawa Morgan kembali pada kenangan bersama orang tercinta. Es krim yang dingin pun terasa hangat di dalam hatinya. Morgan sangat berkesan dengan Kuanoki. Beberapa hari kemudian, Kuanoki mendapat reservasi jamuan makan untuk 20 orang atas referensi dari Morgan. Namun, tiba-tiba Bapak Togawa minta resign. Dia mengangkut semua staf dapur pergi bersamanya. Terpaksa Ichika melawan tradisi Ryotei secara turun-temurun. Dia pun menerima tantangan menjadi kepala koki di Kuanoki. Berhubung itu adalah acara yang besar, mereka butuh alat makan yang banyak. Amane dan Ichika ke Osaka pinjam alat makan dengan abang. Amane berjumpa dengan Susune. Susune adalah teman Amane sejak kecil. 2 tahun yang lalu, Susune menikah dengan abang dan kini menjadi kakak ipar Amane. Ichika memperhatikan tatapan Amane terhadap Susune agak lain. Rupanya benar, Amane menyukai Susune. Dia nekat menikah dengan Ichika dan pindah ke Kyoto guna untuk menghindar Susune. Pertemuan yang ditunggu-tunggu pun berakhir dengan sukses. Amane mengundang reporter untuk meliput acara tersebut dan memberi informasi bahwa Ichika adalah kepala koki di Kuanoki. Dengan begitu, Ichika tak bisa mundur lagi. Hari itu, Amane jatuh sakit. Teman-teman datang menjenguknya. Saat berkumpul dengan teman, Amane terlihat begitu riang bercanda layaknya pemuda pada umumnya. Ichika merasa sangat bersalah. Tidak seharusnya Amane mengorbankan masa muda dalam pernikahan yang tak berarti ini. Ichika tak boleh egois. Dia resign dari hotel dan fokus naikkan omset Kuanoki supaya Amane bisa cepat kembali pada kehidupannya sendiri. Perlahan-lahan Kuanoki mulai ada perkembangan. Namun, itu masih jauh dari target Yamaguchi. Kini setahun pun telah berlalu. Sesuai perjanjian, ayah menarik Kuanoki untuk pembangunan hotel. Kali ini Amane sungguh-sungguh ingin mempertahankan Kuanoki demi Ichika. Tanpa disadari, Amane telah menaruh hati pada Ichika. Begitu juga dengan sebaliknya. Walau usia Amane masih muda, tapi dia sangat kalem dan bisa diandalkan. Amane memegang peran penting dalam Kuanoki serta dalam kehidupan Ichika. Amane mohon ayah beri kesempatan sekali lagi. Kuanoki akan mengikuti kontes masak. Jika Ichika berhasil menang maka itu akan menaikkan nama Kuanoki. Pada zaman itu, wanita masih direndahkan oleh pria. Menurut ayah, mustahil bagi Ichika untuk menang di kontes. Saingannya sangat berat. Ichika sendiri juga sebenarnya tak pede. Dia minta bimbingan dengan atasannya yang dulu di hotel. Tema kontes kali ini adalah 3 variasi masakan tahu dengan budget rendah. Dan setelah mencoba latihan di rumah, pada hari yang sudah ditentukan, para koki pria dari resto ternama terheran-heran melihat kehadiran Ichika. Belum pernah ada koki wanita di zaman itu. Bapak Togawa bahkan menertawakan Ichika. Namun Ichika tidak peduli. Dia kerahkan semua konsentrasi. 3 jenis masakan dari tahu pun selesai. Saatnya juri-juri menilai. Beragam masakan dari koki-koki handal. Semuanya terlihat cantik.
Hanya masakan Ichika yang terlihat agak sederhana. Ketika dimakan, masakan Ichika sangat enak. Bahan tradisional yang sederhana dikolaborasikan dengan teknik masak modern, melahirkan sebuah inovasi baru di dunia kuliner yang jarang mereka temukan pada masa itu. Keesokan harinya, pengumuman pemenang kontes masak di koran tertera Bapak Togawa memenangkan juara ketiga dan Ichika meraih juara kedua di atasnya. Ichika sangat senang bisa menaikkan reputasi Kuanoki. Namun sisi lainnya, Ichika sedih karena harus merelakan kepergian Amane. Tapi, siapa bilang Amane mau pergi? Terkadang janganlah menilai kepribadian seseorang berdasarkan usia. Tak semua pria muda bersifat kekanakan. Begitu juga, tak semua pria tua bisa diandalkan.